Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan terima kasih kepada Bapak Gembala tempat ini yang memberi kesempatan kepada kami untuk bersama-sama kita belajar sharing firman Tuhan. Dan senang sekali bisa berjumpa dengan jemaat di tempat ini. Kiranya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, supaya pengiringan kita kepada Tuhan tidak salah alamat, salah jalan, ataupun menyimpang ke kanan dan ke kiri. Untuk itu pada pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Ujilah Aku ya Tuhan. Apakah jemaat siap mengatakan kepada Tuhan dengan segenap hati, ujilah aku ya Tuhan? Banyak orang takut dengan kalimat ini, takut merasa gimana nanti kalau Tuhan uji, banyak kekurangan dan kelemahan. Justru itulah kita harus terus terang kepada Tuhan. Dosa apapun yang kita sembunyikan Tuhan tahu. Mendengar kita dengan ketulusan hati, kita memohon kepada Tuhan, Tuhan, ujilah aku, ujilah batinku, ujilah hatiku. Apakah hidupku ini sudah benar bersepadanan dengan firman Tuhan, atau hidupku itu masih karepku dewe, masih suka-sukaku sendiri, hatiku merasa keras, masih egonya tinggi, tidak peduli apa kata Tuhan, yang penting apa kata saya. Biarlah kita mau berterus terang pada saat ini, karena jangan sampai pada akhir zaman nanti Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Di akhir zaman akan banyak orang mengaku Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, melakukan ini dan ini. Tuhan ngomong, aku tidak pernah kenal kamu. Hai kamu pembuat kejahatan, nyala dari hadapan. Ini bahaya sekali Bapak Ibu. Makanya kita harus mengoreksi diri, mau diuji oleh Tuhan. Bukan suatu kesombongan Bapak Ibu. Kalau kita memohon Tuhan menguji kita, itu bukannya kita berani menantang Tuhan, sombong, tidak. Justru kalau kita ngomong begini itu melibatkan keinginan yang kuat supaya kita bisa hidup sepadan berkenan kepada Tuhan. Dibutuhkan keberanian untuk mengaku segala kekurangan kesalahan. Diperlukan ketulusan hati yang sungguh-sungguh dan kerendahan hati. Jemaat yang sombong tidak akan berani mengatakan ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku ya Tuhan. Ini perlukan sikap kerendahan hati. Mengapa kita perlu meminta Tuhan menguji kita? Supaya kita semakin bertumbuh dalam iman, supaya karakter kita dibentuk oleh Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Mungkin tidak pernah kita selama hidup berkata begini. Ada yang berdoa begini, Tuhan, ujilah aku. Apakah hidupku sudah berkenan kepadamu? Adakah Bapak Ibu yang pernah berdoa seperti ini? Oh, puji Tuhan. Dari sekian ribu orang hanya satu yang angkat tangan. Bagaimana dengan yang lain? Apakah kau merasa fine-fine saja? Apakah kau merasa sudah benar? Firman Tuhan mengatakan setiap manusia berpandangan benar terhadap dirinya sendiri, tapi dia tidak tahu kalau sudah salah, menyimpang. Makanya kita perlu meminta Tuhan menguji hati kita. Kenapa? Apa alasannya kita harus meminta Tuhan untuk menguji hati kita? Alasan pertama, untuk mengenal kondisi hati kita. Seringkali kita ini tidak bisa mengenal hati kita sendiri. Kita merasa benar menurut hati kita sendiri, menurut pengertian kita sendiri. Untuk itu, coba kita lihat apa kata firman Tuhan di Yeremia pasal 17 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan berkata demikian, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Ini kata firman Tuhan. Manusia itu hatinya licik. Tentu orang yang belum mengenal Tuhan sungguh-sungguh
Tapi banyak kali orang Kristen tidak sadar bahwa hatinya licik. Dia di sini dikatakan lebih licik dari segala sesuatu. Berarti tidak ada makhluk hidup ciptaan Tuhan selain manusia yang mempunyai hatinya lebih licik. Berarti yang sangat amat licik itu ciptaan Tuhan yang disebut manusia. Hatinya sudah membatu, tapi nggak sadar kalau hatinya sudah membatu. Makanya banyak orang Kristen, dia tidak memuji hati, merasa diri benar, ditegur sudah tidak mau. Apalagi yang tahu firman tapi tidak menjalankan firman, kalau ditegur dia seringkali comot-comot ayat untuk membela diri, merasa diri benar, tidak mau jujur di hadapan Tuhan. Ujilah hatiku Tuhan. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Tidak ada orang lain yang tahu hati kita. Bahkan diri kita sendiri kita tidak tahu kondisi hati kita. Bahkan kadang-kadang kita simpen dosa kita nggak sadar. Ayat 10 berkata, aku Tuhan, menjelaskan pribadi Tuhan yang menyelidiki hati. Hanya Tuhan saja yang bisa menyelidiki hati kita, yang menguji batin kita untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Segala sesuatu hidup ini ditentukan dari hati. Makanya kitab Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hatimu terang, teranglah matamu. Kalau hatimu gelap, gelaplah seluruh hidup. Saya coba-coba, adakah binatang yang licik ya hatinya? Ternyata ada loh, binatang yang licik hatinya itu. Kalau dia punya hati ya, binatang nggak punya hati, hanya punya insting. Tapi kita kenal kancil, di Indonesia kenal kancil. Kancil disebut binatang yang cerdas tapi licik. Atau rubah itu mirip kucing. Itu disebut sebagai binatang yang licik, penuh tipu daya dan manipulasi. Tapi manusia lebih hebat lagi. Seringkali manusia disebut 3L, lihai, licin, dan licik. Ya, itu manusia. Ya, saya lihat jenis orang Kristen, gitu. Jenis orang Kristen yang paling sulit ditegur, yang kadang-kadang hatinya membatu, tidak sadar. Itu kalau kita lihat lebih banyak golongan mana? Orang Kristen awam, jemaat, atau orang Kristen pelayan Tuhan, atau orang Kristen hamba Tuhan, pendeta, yang kadang-kadang hatinya itu keras, sulit ditegur. Menurut Bapak Ibu, golongan yang mana? Yang sulit ditegur itu jemaat, pelayan Tuhan, atau hamba Tuhan, pendeta, orang yang tahu firman, merasa diri benar, merasa hatinya sudah benar, dia tidak sadar kalau hatinya sebetulnya sudah membantu. Makanya almarhum Yusuf Roni berkata, jangan-jangan di surga ini pendeta-pendeta jarang yang masuk ke sana. Yang banyak masuk ke surga itu kebanyakan apa? Jemaat, enggak juga. Kalau pendetanya aja jarang, apalagi jemaatnya. Yang banyak masuk surga itu pendoa. Ya Pak Edi ya. Pendoa. Pendoa itu luar biasa. Di belakang mimbar, tidak dipuji orang, tidak kadang-kadang dihiraukan orang, tidak pernah ada orang say thank you dengan para pendoa. Padahal gereja bisa kuat, pelayan bisa kuat kalau didukung dengan pendoa yang kuat. Gereja yang tidak ada pendoa yang kuat akan jatuh. Gereja yang hanya besar karena uang, tinggal tunggu waktu. Dia pikir dengan uang banyak bisa bikin panggung yang luar biasa, bisa bikin worship yang luar biasa, sound system yang luar biasa. Tapi kalau tidak ada pendoanya, bisa jatuh. Gereja yang besar-besar itu harus diuji
Jangan sampai dia hingar-bingar, tapi bukan kemuliaan Tuhan. Hanya untuk merasa denominasinya hebat. Dan jemaat khususnya di kota juga harus diuji hatinya. Dia ke gereja karena kenyamanan, fasilitas, atau karena Tuhan. Atau ke gereja karena hamba Tuhan. Atau fokus kepada Tuhan. Perlu diuji. Dan yang bisa menguji Tuhan, makanya kita perlu meminta Tuhan menguji kita, supaya kita dibukakan kondisi hati kita. Kadang-kadang kita nggak jujur toh dengan diri sendiri, seringkali menutupi dosa sendiri. Kita tidak mau disalahkan. Itu kita harus minta Tuhan mengoreksi hati kita. Yang berikut, kenapa kita perlu meminta Tuhan menguji hati kita, untuk membersihkan, untuk menyucikan diri kita, seperti emas yang harus dimurnikan, harus diuji. Demikian kita harus diuji supaya kita itu betul-betul benar enggak ini, betul enggak ini fokusnya pada Tuhan, pengiringan kita pada Tuhan, cinta kita pada Tuhan, betul enggak? Harus minta Tuhan menguji kita, menyucikan kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 7 berkata demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan iman, kemurnian imanmu yang lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Iman kita itu ternyata value-nya lebih tinggi dari emas, emas yang murni. Emas saja harus diuji, apalagi Mas Bambang, Mas Jono, Mas Akyat, ya. Mas Ketut, itu harus diuji juga, ya kan? Harus diuji karena imannya lebih berharga daripada emas, emas yang fana. Kita ini punya iman, dan Tuhan tidak mau iman sembarangan, tapi iman yang sudah teruji dengan ujian-ujian dengan api. Kenapa Mas harus diuji? Karena supaya menghilangkan kotoran-kotorannya itu loh. Supaya yang bukan emas tidak menempel dengan api. Demikian hidup kekristenan kita, hati kita harus diuji dengan api. Supaya tidak ada kotoran, tidak ada dosa, tidak ada kepahitan, tidak ada dendam yang tersembunyi dalam hati kita. Semua harus diuji dengan api supaya yang muncul adalah emas murni. Emas itu kalau sudah murni, itu kinclong, sehingga kita kalau lihat emas, wajah kita bisa terrefleksi di emas itu. Nah, orang Kristen kalau sudah diuji hatinya, maka hidupnya akan merefleksikan karakter Kristus. Jadi kalau kamu belum, hidup kita belum merefleksikan kasih Kristus, kamu belum diuji, kamu belum murni imanmu. Apalagi kalau seorang lain tidak bisa melihat Yesus di dalam hidupmu, kamu tidak bisa melihat teladan dalam hidupmu, berarti emas kamu masih banyak kotoran, harus diuji. Penting ujian itu untuk kita bisa mencerminkan karakter Kristus melalui kita. Dan yang berikut, kenapa kita minta Tuhan menguji? Supaya kita itu menghasilkan buah roh. Seperti anggur, itu kalau semakin dipangkas, itu semakin banyak bisa menghasilkan buah. Dan Tuhan tuh minta kita menghasilkan buah. Minta kita menghasilkan buah. Ujian, pencobaan membuat kita sabar, rendah hati, dan punya kasih. Yakobus pasal 1 ayat 2-4 berkata demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kita perlu minta Tuhan menguji untuk kita itu bisa berbuah. Buahnya masa,
Buahnya manis, bukan buah kepahitan, ketakutan, dendam, benci, tidak. Supaya kita menjadi sempurna. Kalau hati kita enggak diuji, masih ada kotoran, tidak mungkin kita bisa menghasilkan buah. Bapak Ibu, suatu ketika ada seorang petani, dia punya pekarangan luas, dan ada satu pohon yang besar, rindang, tapi tidak pernah menghasilkan buah. Dia tunggu beberapa tahun, seharusnya berbuah, tidak berbuah. Akhirnya pemilik lahan nanti frustasi, dan dia terpaksa menebang pohon tadi. Setelah ditebang, betapa kagetnya dia, karena ternyata dalamnya sudah keropos, banyak serangganya, makanya nggak bisa berbuah. Padahal tampilannya oke, bagus, kuat, banyak daunnya, tapi tidak pernah menghasilkan buah. Jangan-jangan kita sebagai orang Kristen seperti pohon tadi, pelayanannya kelihatannya keren, khotbahnya mantap, rajin ke gereja, beribadah, tapi tidak bisa menghasilkan buah. Jangan-jangan hatinya lagi keropos, ada serangga-serangga, ada hama-hama di dalam hatinya yang orang lain tidak tahu dan yang kita tidak sadari. Makanya kita perlu Tuhan untuk membukakan kondisi hati kita. Ungkapan ujilah aku Tuhan itu suatu kejujuran, karena kita punya niat baik, mau hidup baik, mau sungguh-sungguh di akhir zaman ini. Kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, jangan pura-pura baik, tapi sungguh-sungguh punya iman kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mau hidup dalam firman Tuhan. Dan itu harus dimulai dengan hati. Supaya apa? Tuhan tidak pernah mempermalukan kita loh. Kalau kita minta Tuhan koreksi, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Justru Tuhan akan memperbaharui hati kita. Dia akan mengampuni kita, menyucikan kita, membuat hati kita, memperbaharui hati kita. Raja Daud pernah berkata dalam Mazmur pasal 26 ayat 2, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidiki hatiku dan batinku. Ini Daud. Apakah orang yang demikian ini tidak bisa jatuh ke dalam dosa? Masih bisa. Tapi Daud sekalipun dosanya besar, lebih besar dari Saul, tapi dia punya hati yang mau diuji oleh Tuhan. Hati yang mau diuji Tuhan, hati yang bisa bertobat, mudah bertobat. Waktu tegur Nabi Nathan, iya Tuhan, aku sudah berdosa kepadamu. Ini Daud nih loh, seorang raja kaya, punya power, tapi dia masih memiliki kerendahan hati, ketulusan hati di depan Tuhan untuk meminta Tuhan, ujilah aku ya Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Kenapa? Daud hatinya mau diperbaharui oleh Tuhan, mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini koreksi bagi kita. Siapa kita? Kita tidak lebih hebat dari Raja Daud. Mungkin Raja Daud punya pride, punya kebanggaan, punya kesombongan yang dia tidak perlu ngomong sama Tuhan untuk selidiki hati. Karena dia punya segalanya, bisa berbuat apa saja. Raja Israel. Kita siapa? Ayo kita punya kerendahan hati, minta Tuhan membukakan hati kita, menguji hati kita. Dan poin kedua, bagaimana Tuhan menguji hati kita? Dengan cara apa Tuhan menguji hati kita? Tuhan menguji hati kita dengan masa sulit, bukan dalam keberkatan. Tapi Tuhan menguji saudara dan saya dengan memasukkan kita, membawa kita pada masa yang sulit. Manusia itu akan terlihat karakter aslinya di saat dia mengalami masa-masa sulit.
di saat dia mengalami lembah kekelaman, di saat dia mengalami sakit penyakit, di situ akan terbukti kemurnian imannya, motivasinya, kesungguhan hatinya kepada Tuhan. Karakter aslinya akan kelihatan di saat menghadapi situasi yang sulit. Kalau situasi semuanya baik-baik saja, sehat, tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan, tidak ada rintangan, ekonomi, hubungan dan sebagainya, gampang orang haleluya, puji Tuhan, melayani Tuhan dengan banyak kali. Tapi di saat ada kesulitan, tantangan hidup, apakah masih dia bisa berkata, God is good, Tuhan itu baik all the time? Bisa enggak? Itu kalau orang sudah murni hatinya, apapun kondisinya, dia akan tetap ikut Tuhan. Tuhan menguji kita melalui masa sulit. Dan ujian manusia itu ada grade-nya, ada tingkatannya. Ujian anak sekolah SD, SMP, SMA, university akan beda. Semakin levelmu tinggi, semakin ujiannya berat. Soal-soal ujiannya semakin berat. Tentu ujian jemaat akan beda dengan pendeta. Pendeta ujiannya pasti lebih berat. Makanya jangan suka-suka gampang-gampang pengen jadi pendeta. Karena ujiannya berat loh. Betul, enak dari jemaat biasa. Ujiannya tidak terlalu rumit, soal ujiannya biasa-biasa. Tapi kalau sudah dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, ya sudah, nurut aja sama Tuhan. Karena mahkotanya juga beda, sukacitanya juga beda, berkatnya juga beda. Bukan berkat jasmani loh ya, berkat rohani yang Tuhan sediakan. Makanya jangan lantas suka-suka orang, wah itu jadi hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan. Tapi kalau udah ada tantangan, mundur. Kamu pikir jadi pendoa itu gampang? Ada tantangan, ada kesulitan. Kesulitannya apa? Dia harus melawan kedagingannya, dia harus melawan kejenuhannya di sini. Dan dia harus hidup sesuai dengan pendoa. Hidup sebagai pendoa itu hidup dalam kesederhanaan. Demikian juga hamba Tuhan. Kalau kamu sudah mempermampirkan diri sebagai hamba Tuhan, mau tidak mau kamu harus hidup dalam kesederhanaan. Tidak bisa ikut dunia hedonisme. Ujian yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan ini bersifat closed book atau open book. Nah, kalau ini pendeta bertanya, harus dijawab. Ujian yang Tuhan izinkan itu closed book atau open book? Nah, open book, pintar. Ujian yang Tuhan berikan itu bukan closed book. Jika kamu mikir-mikir sendiri, enggak, ternyata open book. Open booknya di mana? Alkitab, firman Tuhan. Mungkin waktu kita diuji, kita doa, tidak ada jawaban. Tuhan diam, ya benar kan? Masa ujian kamu tanya jawabannya sama dosen dikasih enggak? Enggak loh. Nah, tapi kan kamu baca dulu lah, kan sudah ada materinya kan? Itu. Tapi ujian yang Tuhan berikan pada kita itu ada open book-nya, firman Tuhan. Semua ada di sini. Makanya baca pergumulan apapun ada di sini. Ada di Alkitab. Makanya firman Tuhan juga berkata demikian dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Dan cobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Tidak ada pencobaan yang berat, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi apapun yang diizinkan Tuhan terjadi, kondisi, masalah, sakit, penyakit yang Tuhan izinkan terjadi, percayalah, kamu kuat. Kamu kuat. Sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi pada anak-anaknya, Tuhan tahu seberapa kekuatannya. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai mengalami melebihi kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga engkau dapat apa?
menanggungnya. Kadang-kadang Tuhan tidak menghindarkan kita dari masalah. Masalah tetap ada, tapi Tuhan beri kekuatan sehingga kau dapat menanggungnya. Sekalipun aku masuk dalam lembah kekelaman, dia takut bahaya, karena ganda muda tokat itu yang menyertai aku. Bagi orang Kristen, anak-anak Tuhan, masa kekelaman, problema hidup diizinkan Tuhan, masa sulit diizinkan Tuhan, untuk kita hanya lewati. Kita tidak mungkin hancur di situ, kita tidak mungkin tinggal di masalah itu. Itu hanya kita lewati. Tuhan itu setia dan adil. Jadi jangan heran kalau kita semakin ikut Tuhan, makin banyak masalah atau sedikit masalah. Saya beritahu kebenarannya. Semakin kamu ikut Tuhan, semakin kamu cinta Tuhan, semakin banyak masalah. Amin. Tidak ada yang berani berkata amin, Bapak Ibu. Semakin kamu cinta Tuhan, semakin menghadapi banyak persoalan. Mau tidak mau menghadapi persoalan? Mau tidak mau menghadapi persoalan? Artinya mau hidup tidak ada persoalan? Mau? Kalau mau ya berarti sudah game over. Hanya orang yang mati yang tidak punya masalah. Selama kita hidup banyak masalah. Selama kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, pasti semakin banyak masalah. Tapi percayalah, kau akan menang. Dan kemenangan yang kamu alami itu membuat kamu betul-betul mengalami Tuhan. Ada damai sejahtera dan sukacita. Tidak usah takut pada masalah. Karena masalah itu akan membentuk karakter kita, membentuk sifat-sifat kita, dan membawa kita lebih dekat sama Tuhan. Makin kita mengerti kehendak Tuhan. Dan percayalah, setiap pergumulan hidup kita akan menang. Kita memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Jadi tidak usah takut. Tidak usah takut menghadapi hidup ini. Pokok satu, jaga hati. Jangan simpan dosa, jangan ada kekecewaan, jangan ada kebencian. Sudah, kalau kau sudah menjaga hati, masih menghadapi masalah, tidak usah takut, siap aja. Pasti Tuhan tolong. Tuhan mengatakan kok, kamu seperti Juna yang aku utus di tengah-tengah serigala. Nyaman tidak nyaman? Pasti tidak nyaman. Tapi jangan khawatir. Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tidak usah takut. Tidak usah takut. Bagikan anak kecil yang belajar berjalan, bisa jatuh, suruh bangun lagi, jatuh, suruh bangun lagi, sampai dia kuat berdiri. Mazmur pasal 119 ayat 71 berkata demikian, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Kadang-kadang manusia itu kalau tidak tertindas, tidak menghadapi masalah, tidak menghadapi pergumulan, tidak mau doa, tidak mau baca firman. Betul ya Pak? Betul. Justru masalah, penindasan membawa kita semakin mengerti firman Tuhan, semakin mengalami Tuhan. Makanya kalau gereja banyak masalah, puji Tuhan. Berarti gereja itu mesti belajar bergantung kepada Tuhan. Jangan nyaman dengan gereja besar yang banyak seperti tidak ada masalah. Itu bahaya. Gereja yang demikian berada di tempat yang licin. Justru gereja yang pas-pasan, tapi dia membuat dia bergantung kepada Tuhan. Saya ini kan punya kerja konstruksi baja. Saya kalau proyek habis itu hanya berdoa, Tuhan selainnya apa lagi? Bergantung. Maunya saya, ada terus dulu Tuhan, tapi enggak. Tuhan pimpin saya selesai, tanya lagi sama Tuhan, doa lagi, kasih lagi, habis doa lagi. Seperti itu sampai sekarang. Maunya kita kan semua berjalan, semua baik-baik, tapi Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan ingin, yang Tuhan inginkan itu prosesnya, tetapi yang kita terima adalah hasilnya.
Jadi cara Tuhan menguji kita dengan masa-masa sulit. Yang berikut, Tuhan menguji kita melalui orang-orang di sekitar kita. Terkadang Tuhan memakai hubungan kita dengan orang lain untuk menguji kesabaran kita, pengampunan kita, kasih kita. Betul ya? Jadi kalau Tuhan ngasih pasangan kita cerewet, disyukuri saja. Disyukuri saja. Karena itu cara Tuhan memproses kita, membentuk kita. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Yang menajamkan kita, yang membentuk kita, ya pasangan kita yang paling dekat, betul? Jadi ya kadang-kadang becekno, sering becekno, ya sudah, itulah harus disyukuri. Membentuk kita, bisa bersabar, punya pengampunan, punya kerendahan hati, bisa melayani, semua belajar. Dan berikut, Tuhan menguji kita melalui firman Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Makanya Bapak Ibu, kalau ada firman Tuhan yang keras, kencang, menegur, menemplak hati kita, dosa kita, ojo tersinggung. Ojo tersinggung sama gerejanya terus wis gak ning gereja iku wae. Masuk aku disinggung. Khotbah nyinggung aku. Ini firman Tuhan. Kalau kamu tersinggung, jangan malah undur dari Tuhan. Harus bertobat. Harus bersyukur Tuhan mengingatkan lagi dosaku, kesalahanku, aku mau bertobat, mau lebih baik lagi. Jangan malah undur. Kalau ada pasangan, saudara, teman menegur, jangan malah dibenci, dijauh. Kalau teguran itu sesuai dengan firman Tuhan, didengarkan. Message dari Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menggunakan firman Tuhan membentuk kita, menegur kita. Saya kadang-kadang ada teman dalam bersyukur Tuhan, kalau saya share firman Tuhan dia merasa tersinggung. Ya sebetulnya saya tidak menyinggung siapa-siapa, tapi memang konteks firman Tuhan seperti itu. Makanya orang kalau keras hati, tidak mau diuji oleh Tuhan, ya seperti itu. Sudah membantu. Yang terakhir, poin terakhir, yang penting ini, ya. Tadi sudah tahu bagaimana Tuhan menguji kita. Terus yang terakhir, bagaimana respon kita terhadap ujian yang Tuhan berikan. Respon kita yang benar adalah berserah dalam ketaatan. Ibrani pasal 11 ayat 17. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Rela. Berserah dalam ketaatan. Sudah, memang berat Tuhan, tapi taat. Karena Tuhan yang suruh, oke. Paulus pernah mencari ikan, semalam-malaman tidak dapat. Dia ahlinya, sudah. Di waktu Tuhan ngomong, taburkan, jalan. Paulus, Petrus, ya. Orang kalau kepintaran kadang-kadang salah ngomong. Petrus ya, itu Pak Petrus itu dosen Ibrani saya. Petrus, Tuhan sudah semalam-malaman loh, aku menebarkan jalan, tidak dapat. Tapi karena kamu yang suruh, dia lakukan. Dapat hasil? Dapat. Tuhan, aku gak bisa ngampuni dia, aku gak bisa melupakan dia. Bisakah kita seperti Petrus? Karena Tuhan yang suruh aku mengampuni, aku lakukan. Karena Tuhan yang suruh, Tuhan beri kekuatan, dan pasti bisa. Kalau menurut diri kita, gak bisa. Apalagi pada orang yang boncel, tidak bisa, percaya saya. Kita terus menghindar dan menghindar. Tapi firman Tuhan, ampuni. Kita hanya merespon dengan ketaatan, karena Tuhan yang suruh. Lakukan. Makanya dalam hubungan suami istri, jangan lihat pasangan, lihat Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada kamu, praktekkan, lakukan. Karena Tuhan yang suruh. Berserah dalam ketaatan. Berserah itu berarti percaya bahwa Tuhan selalu tahu yang terbaik bagi kita. Percaya deh, kita berserah saja sama prosesnya Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu pasti yang terbaik yang Tuhan berikan pada kita. Sudah, jangan pernah curiga Tuhan itu jelek.
punya rencana jelek. Tidak, Tuhan itu baik. Dan respon kita yang benar, berdoa dan mohon kekuatan. Mazmur pasal 139, 23 dan 24. Selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntun aku di jalan yang kekal. Kita harus berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan supaya memimpin kita hari lepas hari, supaya membenarkan persepsi kita, membenarkan hati kita. Matius pasal 26 ayat 41 berkata begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Makanya tuh Bapak Ibu, jangan kendur kehidupan doa. Jangan kendur kehidupan doa. Segala sesuatu hampir dekat. 1 Petrus berkata, oleh karena itu buatlah dirimu tenang supaya kamu dapat berdoa. Saat kamu berdoa, kamu tidak mungkin jatuh dalam pencobaan. Kamu hanya melewati pencobaan. Kalau kamu tidak berdoa, kurang berdoa, jarang berdoa, kedaging kamu yang kuat. Tapi kalau kamu berdoa, banyak berdoa, rajin berdoa, saya beritahu, yang berubah bukan apa yang kamu doakan dulu. Yang berubah dulu apa? Dirimu sendiri. Di saat kamu berdoa sungguh-sungguh meminta sesuatu kepada Tuhan, yang berubah dulu bukan masalahmu, yang berubah dulu dirimu sendiri. Percayalah, orang yang suka berdoa, dia akan muncul buah-buah rohnya. Jadi orang yang lebih tenang, lebih bisa memaafkan, lebih bisa punya kekuatan, lebih bisa bersabar, lebih bisa menguasai dirinya sendiri. Orang yang rajin berdoa itu akan mengubah dirinya sendiri dulu. Setelah dirinya sendiri berubah, masalahmu akan berubah. Ataupun tidak berubah masalahmu, tidak masalah. Yang penting bagi Tuhan yang paling berharga itu diri kita sendiri. Yang berikut, apa yang harus kita lakukan? Respon daripada yang kita harus lakukan, belajar dari setiap proses ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Ibrani pasal 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi kemudian ia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera bagi mereka yang dilatih oleh. Kita selalu dilatih melalui ujian dan ujian. Jadi anggap ujian itu memproses kita, melatih kita. Mungkin kita akan jatuh bangun, tapi percayalah, pasti ada progresif, pasti ada peningkatan. Jadikan setiap ujian sebagai pelajaran untuk bertumbuh lebih dekat pada Tuhan. Jadikan masalah kita, pergumulan kita, membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Seperti pohon ditimpa angin badai, justru memperkuat akarnya masuk ke dalam. Kesimpulannya, renungkan kehidupan kita. Berdoalah agar Tuhan menguji hati kita. Relakan dirimu diuji Tuhan. Ujian bertujuan untuk kebaikan kita, membawa kita pada rencananya yang sempurna. Ujian itu membuat kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita, bukan rencana kita. Ayat penutup, Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23 berbunyi demikian. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Maukah kita seperti ini? Kita merasa diri kuat, kita tidak mau menguji hati kita. Tapi di akhir zaman tiba-tiba Tuhan ngomong gini, celaka ini, sudah ada kesempatan nih. Betul? Makanya kita perlu sekarang ini menguji kita. Kamu sungguh-sungguh cinta Tuhan? Kamu datang ke gereja ini karena hamba Tuhan atau karena Tuhan? Kamu ke gereja karena cari fasilitas, kenyamanan, atau cari firman Tuhan? Itu perlu kita koreksi diri kita, menguji diri kita. Berapa banyak orang itu berbondong-bondong hanya suka di mega church yang begitu ribuan orang, sehingga perasaan kalau ribuan orang semangat, itu hanya emosi sesaat. Saya beritahu, saya khawatir di gereja-gereja besar dengan hingar-bingar yang begitu, hadirat Tuhan tidak ada.
Yang ada hanya emotional mess. Orang itu kalau kumpul banyak orang, emosinya bisa terbangkitkan. Tapi apakah bisa mengubah hidup mereka? Jangan-jangan orang-orang di gereja besar itu tidak ada Yesus di situ. Yang ada hanya entertain, khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga, bukan khotbah-khotbah yang membuat orang bertobat, karakternya berubah, membawa orang makin cinta Tuhan, menguji diri kita. Saya undang pemain musik.